Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Makasih yang sudah join pada pagi hari ini. Ini materi terakhir. Semoga semangatnya tetap terjaga ya karena sayang banget kalau misalnya materinya dilewatkan. Insya Allah kita akan belajar cara bikin video sederhana menggunakan Canva ya. Alhamdulillah, gimana di Malaysia? Panggilannya apa ya? Sis ya kalau di sana ya? Atau Kak aja sama Kak? Terima kasih teman-teman yang sudah join. Semoga masih tetap semangat ya untuk belajar bareng di bulan Ramadan ini. Persiapan untuk bikin video untuk bikin video ucapan Idul Fitri bentar lagi soalnya. Hari ini kita nggak ada materi yang gimana-gimana, langsung praktek aja. Mungkin sebagian teman-teman juga ada yang sudah biasa bikin. Kita pakai yang sederhana aja dulu ya di Canva. Nanti kalau teman-teman sudah lebih mahir, boleh dikombinasikan dengan aplikasi video lain seperti ya biasa banyak ya. Kalau kita di Indonesia banyaknya ada yang pakai CapCut, terus ada yang pakai InShot, kayak gitu-gitu beda-beda. Nah, sebenarnya materi keempat ini tuh harusnya yang ngisi Mbak Putri. Tapi qadarullah Mbak Putrinya sedang dirawat pada hari ini. Minta doanya semoga beliau lekas pulih kembali, lekas sehat kembali gitu ya. Juga minta doanya buat anak yang Mbak Aul juga sedang dirawat di rumah sakit di Balikpapan. Semoga anandanya kembali sehat, kembali ceria kembali, segera pulih kembali gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Hari ini nggak ada PowerPoint yang akan ditampilkan. Kita langsung aja praktek. Saya izin off cam ya, seperti biasa karena sinyalnya agak kurang baik di sini. Hmm, belum ya, belum. Kalau ke laptop itu nggak tahu kenapa sinyal saya itu suka suka kurang oke gitu. Tapi di HP tuh baik-baik aja gitu. Nah, sudah mulai ya. Jadi kita hari ini mau bikin seperti ini kira-kira ya. Ini salah satu template yang saya bikin untuk challenge Ramadan di Canva dan alhamdulillah di ACC ya kemarin dapat $10. Baput, alhamdulillah dapat $10 di Alhamdulillah. sini. Jadi ini sederhana banget bikinnya. Teman-teman juga pasti bisa lah gitu. Nah, sebenarnya keyword yang dipakai masih sama ya, tinggal dipadu-padankan sama teman-teman. Pertama, oh ya pertama ini kanvasnya saya pakai yang ini yang cara pertama ya, yang sederhana. Ini kanvasnya saya pakai yang cerita Instagram atau Instagram Story. Ukurannya segini ya, apa? Ya standar segini gitu buat apa namanya status. Kemudian elemen yang dipakai seperti biasa kita buka dulu ya, dekorasi Ramadan misalnya. Karena nah, ada ada banyak banget pilihan untuk yang Canva free juga. Jadi teman-teman yang masih pakai Canva free sebenarnya bisa banget ini ya apa namanya berkreasi karena lumayan banyak gitu template elemennya. Nih, misal saya pakai yang ini. Ini kalau elemen yang agak-agak nggak mirip sama yang contoh tadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tahu kita cari. Ntar, jangan yang ini. Elemen yang biru.
Ini seperti biasa ya, saya setting ininya apa, marginnya di sini sama print bleed kalau misalnya mau dicetak. Tapi kalau misalnya nggak dicetak, dihapus aja nggak apa-apa. Kebiasaan ini karena biasa bikin template harus gini aturannya. Terus coba bikin yang beda ya. Ini warnanya bisa dirubah, ini juga bisa. Tapi sama sih intinya gitu. Nah, terus misal mau ditambah ornamen kayak gini ya. Pokoknya bebas sih mau tema klasik kayak gini atau mau yang cute-cute itu tergantung preferensi masing-masing ya. Silakan teman-teman bisa berkreasi sekreatif mungkin. Pokoknya kalau pakai Canva itu apa namanya? Bebas lah gitu. Asal nggak melanggar hal-hal yang esensial ya, boleh bebas. Semakin banyak teman-teman latihan, itu kemampuan mendesainnya juga akan semakin apa namanya? Semakin terasa. Jadi eh, kita yang hari ini itu mungkin desainnya belum belum oke ya menurut kita. Tapi nanti tuh di masa depan itu pas kita lihat karya-karya kita yang sekarang itu kita bakal bersyukur oh dulu aku pernah melewati fase itu gitu sampai bisa di tahap ini gitu. Jadi teman-teman yang udah desainnya udah oke lucu-lucu itu sebenarnya awalnya juga ya sama nggak bisa belajar gitu. Terus misalnya saya mau nambahin ini ya Muslim family. Apalagi sekarang tuh kreator Canva itu udah banyak banget kreator elemennya. Jadi stok apa elemen di Canva itu udah banyak banget yang free dan lucu-lucu nih banyak banget kan. Mana ya? Nyari yang ini yang biru. Nah, kalau teman-teman misalkan nemu satu nih yang kayak gini misalkan ya pengen dipakai tapi pengen tahu apakah dia bikin variasi yang lain karena kan ini ada yang warna hijaunya ya. Lihat aja di sini. Titik tiga ini terus info. Kita lihat di sini. Nah, tuh keluar ada tuh yang biru. Itu. Nah, misal gini ya. Terus misalnya bawahnya ini agak mengganggu misalnya ya. Coba kita cari ditutupin apa gitu kan. Biar nggak terlalu ini. Kalau saya nih di atasnya ditutupin ini daun-daun. Daun-daun harus ini sih, harus menyelam, menyelam. Kalau nggak nemu ya nggak apa-apa, cobain lagi. Ini misalnya mau pakai ini ya buat background. Ini transparansinya ke paling belakang. Nih, misal gini ya, terus misalnya kita tambahin teks. Keluarga, misal ya ini nama keluarga saya. Misal teman-teman mau pakai efek sesuatu efek gitu ya. Ini fontnya, aduh sulit nggak ketemu. Ini aja. Oh, tengahnya di situ. Geser.
Ini boleh diganti fontnya, bebas. Banyak juga yang free ya teman-teman, silakan dicari-cari. Ini saya mau kasih efek ini ya, lengkungan. Kalau mau pakai efek ini juga bisa, background ya. Ini contoh aja ya teman-teman. Atau ininya yang gelap, ini putih juga bisa. Misal kayak gini ya, ini slide pertama. Terus slide kedua, bentar, kita duplikat aja. Kita ganti misalkan pakai gambar masjid. Bentar, ini kan buat yang satu slide ya. Kita hapus ya. Maaf ya teman-teman, ini kan buat yang satu slide ya. Nah, ini. Terus, nah, bisa kayak gini ya. Ini kita kecil dikit. Misal kayak gini. Nah, terus kalau udah kayak gini, misal udah selesai gitu ya ininya, desainnya seperti ini aja. Atau mau ditambah yang lain juga bisa. Nah, terus teman-teman bisa ada dua cara. Yang pertama, eh, menggunakan efeknya per elemen ya. Misalkan ini kita pakai efek ini misalkan. Atau ini gitu ya satu-satu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung satu halaman gini juga bisa. Jadi nggak harus satu-satu gitu ya. Bentar. Ini kita turunin ya ke depan. Nah ini yang halaman ya. Bisa teman-teman langsung aja pakai satu jenis efek untuk satu halaman full. Misal ini ya tuh. Atau gini. Bebas mau yang mana. Boleh juga gitu. Terus ini bisa diatur. Ini ya. Aduh. Nah misal kayak gini. Nah ini tuh bisa contoh. Begitu ya kira-kira teman-teman. Nah nanti kalau mau sebenarnya bisa kita tambahin musik juga di sini di audio ya. Tapi saya lagi nggak punya audio di laptop.
Jadi teman-teman juga kalau mau pakai audio bisa langsung di sini ya, unggah file tambahin. Atau kalau misalnya mau diupload di Instagram misalnya itu bisa pakai audio dari Instagramnya juga bisa kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau pakai aplikasi tambahan, aplikasi video tambahan itu juga bisa dimasukin dari situ. Nah, udah deh jadi gampang kan? Nah, cara yang kedua, ini yang cara pertama ya, jadi dalam satu slide aja gitu. Waktunya relatif lebih singkat. Udah gitu, sudah selesai ini. Nah, misal kita mau bikin yang kedua ya. Kalau teman-teman pakai Canva Pro, ini bisa langsung pakai ini, opsi ini. Tapi kalau misalkan yang Canva Free nggak bisa, nggak apa-apa bikin lagi aja dari awal ya. Ini cara yang kedua. Jadi kita akan bikin beberapa halaman. Ini contoh yang tadi udah jadi ya. Teman-teman kalau pakai Canva free bisa pakai opsi di copy paste gitu ya. Jadi buka buka dua kanvas gitu. Jadi dia bisa langsung di copy paste. Tapi kalau misalnya yang pakai HP itu nggak bisa. Jadi harus pakai ini apa namanya? Bikin lagi dari awal. Nah, ini yang cara kedua. Bentar. Ini. Kan boleh di kolom chat ya. Nanti begitu kembali saya akan baca. Nah, ini kita bikin duplikat ya. Nah, misalnya ininya ditutup dulu. Kenapa diduplikat? Jadi biar background atau elemen lainnya itu nggak usah diatur dari awal lagi. Nah, bisa gini ya. Salah. Kitain aja. Tadi ngeditnya yang halaman kedua. Nah, ini misalnya mau ganti nih elemennya, tambahin masjid. Masjid, nah ini langsung warna biru. Misalnya kayak gini ya teman-teman. Nah, misal gini, ini juga kita animasikan lagi ya. Duduk. Misal gitu ya. Nah, terus kita bikin lagi. Mohon maaf, lahir dan misal gini ya. Nah, terus bentar kok ini masih ini.
Jadi ini kita ubah ke video seluler atau mobile video. Jadi setelah bikin slide-nya di sini ya, di kanvas yang video seluler ini. Nah, ini kan di bawahnya tuh ada ini ya. Kalau slide-nya cuma satu ya dia cuma satu. Ini kan ada tiga ya. Nah, di bagian yang ini, teman-teman di bawah yang tanda plus bisa diklik ini transisi. Transisi ini jadi dia efek perpindahan antar slide-nya gitu, mau kayak gimana. Nah, misal biasanya sih transisi ajaib ya pakainya. Ini bisa diterapkan ke semua halaman. Jadi supaya nanti yang ini juga transisinya ajaib. Atau misalnya teman-teman mau pakai transisinya beda-beda. Misalnya ini satu yang ini. Satu lagi misalnya mau ini misalnya. Nah, coba kita play ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau ngatur durasi, itu bisa ditarik ini ya. Atau kalau di HP tuh dia bisa diketik sih. Ntar ini di mana ya ketiknya. Ini bisa dipanjangin durasinya gitu, bisa dipendekin. Tergantung teman-teman maunya kalau di status itu kan dia ada ini ya maksimal durasi ya. Nah, itu teman-teman bisa sesuaikan apalagi kalau slide-nya banyak. Nih, misal udah ya kayak gini kita play aja, cobain kita play. Nah, gitu. Jadi deh videonya cuman 13 detik. Nah, teman-teman kalau mau pakai audio silakan bisa di sini ya, unggah audio gitu. Atau bisa pakai bawaan misalnya kita upload di Instagram, pakai bawaan dari Instagram. Atau mau nambahin pakai aplikasi lain juga bisa. Jadi bebas. Atau pakai audio bawaan dari Canva juga ada sih teman-teman sebenarnya. Mana ya? Tapi saya belum pernah nyobain sih. Bentar ya. Nih mana ya? Nah ini audio nih di Elemen. Hmm, tinggal cari aja yang free ya. Misal, coba ada nggak ya audio Ramadan? Oh ada ternyata. Yang Islami-Islami. Tapi ini rata-rata pro ya. Kebanyakannya. Coba kita cari yang gratis ada nggak? Tidak ada. Coba Islam. Ada juga ini. Mana nih? Kok nggak ada suaranya? Nah, teman-teman kalau mau menyesuaikan musik ya, ini bisa diatur-atur di bawah sini ya. Misalkan mau beda nih audionya halaman satu, halaman 2, ini bisa nanti di-add lagi, ditambahkan lagi audionya kayak gitu. Oh, bisa ternyata. Nah, gitu teman-teman kira-kira ya. Dah selesai deh tutorialnya gitu aja. Jadi semudah itu. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Coba ngecek dulu. Oh, belum ada nih. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak susah kan ya? Jadi ada dua versi. Nah, challenge-nya silakan teman-teman bikin mau pakai yang satu slide atau yang tiga slide nggak apa-apa, bebas. Mana yang mudah. Yang penting kalau saya prinsipnya sih nggak apa-apa, masih belum lucu, gemes, bagus gitu ya. Yang penting latihan gitu. Karena saya juga masih belajar. Meskipun udah kenal Canva bertahun-tahun, tetap aja masih belajar untuk bikin desain yang bagus gitu. Ya bagus versi versi kita, versi orang-orang gitu. Karena kan kebetulan saya Canva template kreator ya, jadi lihat bagus enggaknya ya kelihatan gitu dari explore Canva-nya. Kalau banyak yang download berarti kan kepakai template-nya. Tapi kalau nggak ada yang download berarti ya masih belum punya ini apa peminat desainnya. Ayo teman-teman boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya izin tutup dulu ya. Sudah sesimpel itu aja teman-teman, tidak susah-susah insya Allah.
Kalau, oh iya, iya. Jadi boleh Kak dicoba. Siapa tahu ketagihan ya Kak. Kak, siapa? Kak Hajar. Jadi sebenarnya sekarang itu di dunia perdesainan sih, itu animasi itu lagi populer. Jadi dengan Canva itu kita bisa bikin macam-macam animasi gitu sampai si animasi itu bisa menghasilkan cuan yang lumayan gitu. Bisa menghasilkan uang yang lumayan karena memang yang bisa itu masih belum terlalu banyak. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk mengulik itu dari Canva itu sebenarnya banyak banget apa? Banyak banget potensinya gitu. Apalagi di Canva itu elemennya kan udah makin banyak ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi lebih banyak. Gitu. Alhamdulillah sih Canva menawarkan cara membuat video animasi yang mudah gitu dibandingkan aplikasi lain. Jadi untuk pemula itu bisa disarankan bisa pakai Canva aja daripada pakai aplikasi lain. Tuh, ini yang saya share hari ini tuh masih level yang mudah. Mudah-mudahan nanti sih ke depannya bisa sharing yang lebih sulit lagi, lebih sulit lagi. Ya, karena ada versi yang lebih sulit lagi dan itu masih belum banyak orang yang bisa. Gitu, teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya izin menutup perjumpaan kita siang hari ini ya teman-teman. Silakan dikerjakan challenge-nya. Bukan untuk menjadi beban, tapi jadi latihan gitu ya untuk supaya ilmunya semakin nerap ke kita gitu. Syukur-syukur ke depannya eh, apa semakin banyak karya yang bisa kita hasilkan dari dari hal tersebut gitu. Harapannya sih gitu. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat buat teman-teman, buat saya juga. Sama-sama, Kak. Semoga penjelasannya mudah dimengerti ya, teman-teman ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah membersamai salah-salah. Terima kasih sudah bersama dengan kita dari Besti Design selama kurang lebih sebulan ya. Ya 3 minggu sampai sebulan ini. Semoga bermanfaat. Bisa ketemu lagi di kelas berikutnya. Dari kita mohon maaf bila ada kekurangan ya semuanya ya. Saya izin tutup ya.